Ceritanya berawal dari kubah besar ini dengan diameter maksimum 115 meter dan permukaan yang ditutupi 356 lapisan pelindung dari semen setebal setengah meter. Awalnya merupakan terumbu karang yang indah. Menurut penduduk setempat, itu adalah zona kematian yang sial, disebut The Tomb. Penduduk setempat mengatakan bahwa monster di dalam makam itu belum mati dan semua cerita horor tetap saja terjadi. Mengapa pada 7 dekade silam, sutradara film membayangkan Godzilla sebagai monster yang menakutkan? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri di balik kisah di atas. Bikini Atoll 1946. Pada tahun 1946, Bikini Atoll di Samudra Pasifik, seorang perwira militer Amerika sedang menggambarkan tanah perjanjian yang indah. Dia memberitahu penduduk asli setempat bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan rumah baru bagi mereka. Di kejauhan 230 km yang disebut Rongerik Atoll atau Atoll Rongerik, yang seperti Bikini Atoll di area ini adalah taman sentosa yang indah. 2 tahun lalu, militer AS mengusir Jepang dari sini. Semua penduduk pulau tersebut percaya pada janji manis orang Amerika. Perwira militer AS bahkan mengatakan bahwa demi perdamaian dunia, semua penduduk di sana diminta sedikit berkorban, yaitu pindah dulu untuk sementara ke daerah lain. Setelah militer AS menyelesaikan eksperimen terbarunya di Bikini Atoll, tidak akan lagi ada orang Jepang yang akan memperbudak mereka. Tidak akan ada lagi perang di dunia. Penduduk pulau di sini sama seperti penduduk Pulau Paskah yang pernah kita bahas sebelumnya. Mereka semua adalah keturunan manusia laut yang menyebar ke seluruh Samudra Pasifik dengan kano sekitar 5 atau 6.000 tahun silam. Mereka telah tinggal di pulau kecil itu selama ribuan tahun dan saling berhubungan antar pulau-pulau kecil dengan mengayuh kano katamaran tradisional. Hidup mereka benar-benar seperti tinggal di surga. Saat itu, mereka mendukung Amerika Serikat dan pindah dengan sukarela dari Bikini Atoll. Tetapi tak disangka, apa yang menunggu mereka selanjutnya adalah nasib yang tragis. Karena yang disebut eksperimen oleh orang Amerika itu adalah 23 jenis senjata baru, 22 diantaranya adalah bom hidrogen. Dunia ini begitu luas, tapi mengapa orang Amerika memilih pulau kecil yang tenang, tentram, dan asri ini? Kurang lebih ada 3 sebabnya. Pertama, jauh dari daratan Amerika Serikat. Setelah Jepang menyerah, Perserikatan Bangsa-Bangsa memang bermaksud menyerahkan lebih dari 2.000 pulau di Samudra Pasifik ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan eksperimen di sini dengan legalitas tertentu. Di sini dianggap sebagai wilayah di bawah yurisdiksi Amerika Serikat untuk sementara. Kedua, area ini cocok untuk sejumlah besar eksperimen. Pulau datar dan terumbu karang menciptakan banyak pelabuhan laut dalam alami. Peralatan besar dapat langsung diangkut ke sini melalui laut, dan medan di pulau dan terumbu karang datar juga sangat cocok untuk memantau kekuatan senjata. Ketiga, lingkungan laut di sini juga sangat sesuai dengan konsep desain senjata, karena menurut kesan orang Amerika saat itu, senjata nuklir sangat cocok untuk menyerang armada musuh, dan kebetulan laut di sini terbuka dan kedalaman airnya cocok digunakan untuk menguji kekuatan ledakan senjata nuklir di permukaan dan di bawah air. Jadi Bikini Atoll pun dipilih atas pertimbangan beberapa poin tersebut di atas. Selain Bikini Atoll, Atoll Enewedak di sekitar juga menjadi pilihan militer AS. Pada Maret 1946, semua penduduk pulau terdekat telah pindah. Militer AS mendirikan situs uji nuklir Pasifik di area ini, dan serangkaian percobaan ini diberi nama sandi Operasi Crossroads. Operasi Crossroads. 3 bulan kemudian, 95 kapal target berkumpul di Bikini Atoll, termasuk 2 kapal induk
5 kapal perang, 4 kapal penjelajah, dan 12 kapal perusak, 8 kapal selam, 60 kapal pengangkut, kapal pendarat, dan 3 kapal penarik. Berbagai instrumen pemantauan ditempatkan di kapal. Selain itu juga ada lebih dari 5.000 hewan dari berbagai jenis dan sejumlah besar serangga dari berbagai varian juga dipasang di kapal. Mereka akan digunakan untuk memantau daya mematikan dari radiasi nuklir dan melihat sejauh mana dampak radiasi terhadap mutasi genetik. Sebagai informasi, Operasi Crossroad adalah serangkaian uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Atoll Bikini, Samudra Pasifik pada musim panas 1946, Wikipedia. Pada saat yang sama, 3 bom atom juga siap untuk eksperimen dengan kode Gilda, Helen in Bikini, dan Charlie. Selanjutnya, pada 1 Juli 1946, pukul 9 pagi waktu setempat, sebuah pembom B-29 menjatuhkan bom Gilda di perairan yang telah ditentukan. Akibatnya tampak awan jamur kecil membubung dari permukaan laut. Di antara 95 kapal target, hanya 2 yang tenggelam dan kekuatan ledakannya jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Saat itu, untuk menunjukkan kekuatannya, Amerika Serikat mengundang media arus utama dari seluruh dunia untuk melaporkan operasi tersebut, bahkan memodifikasi 8 pembom B-17 sebagai platform fotografi ketinggian. Saat bom pertama dijatuhkan dan tidak sesuai harapan, para awak media pun saling berbisik sambil menundukkan kepala. Kemudian militer AS segera menyiapkan tes kedua. Persiapan selesai pada 25 Juli 1946 saat itu. Bom Helen diledakkan di bawah air. Awan jamur yang dipicu ledakan bom Helen membubung pada ketinggian 100 meter di angkasa. 8 platform fotografi dataran tinggi di pesawat B-17 merekam pemandangan yang Anda lihat sekarang ini, sama persis dengan pemandangan yang dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia 70 tahun silam. Bisa dibayangkan betapa dahsyat daya ledaknya. 4 hari kemudian, jauh di seberang lautan Paris, Prancis, seorang perancang busana bernama Louis Riord melihat berita tentang uji atom Amerika Serikat di Bikini Atoll yang luar biasa di surat kabar. Jadi dia memperkenalkan pakaian renang 2 potong yang berani di Piscine Molitor pada 5 Juli 1946. Micheline Bernardini, yang merupakan seorang gadis panggung dari Paris, ditunjuk oleh Riord sebagai model yang disebut Bikin. Bikini resmi diluncurkan tanggal 5 Juli 1946 di Piscine Molitor. Bikini langsung menjadi populer dan Bernardini menerima sekitar 50.000 surat penggemar saat itu. Riord bahkan mengatakan bahwa itu akan menjadi bom nuklir di industri mode. Dan sepertinya prediksinya menjadi kenyataan. Kita hanya mengingat pakaian renang bikininya, tetapi telah lama lupa akan pulau surga yang pernah ada, yaitu Bikini Atoll. Selanjutnya kemudian, seakan terpacu ledakan itu, Amerika Serikat kembali akan melanjutkan ledakan bom Charlie. Namun media global tidak melihat awan jamur dari bom Charlie. Mengapa? Inti iblis. Beberapa orang mengatakan semua itu karena inti iblis sial yang ditempatkan di bom Charlie. Terkait hal ini, ceritanya kurang lebih seperti ini. Saat itu, total ada 4 bom atom batch pertama yang dikembangkan militer Amerika Serikat. Bom pertama diuji di padang pasir New Mexico. Sementara bom kedua, ketiga, dan keempat disiapkan untuk mengebom Hiroshima, Nagasaki, dan Niigata, Jepang. Namun sebelum bom keempat sempat dijatuhkan, Jepang sudah menyerah. Jadi bom atom keempat dikirim kembali ke laboratorium untuk penelitian lanjut. Namun selama proses penelitian, terjadi 2 kali kecelakaan kritis pada inti bahan bakarnya, yaitu hampir memicu ledakan pada bom kotor itu. Bom kotor sejatinya bukan senjata baru.
Ini adalah bom atau senjata konvensional yang dibubuh material radioaktif. Meski ledakan bom kotor seperti ini tidak akan menghasilkan awan jamur, tetapi bom kotor akan melepaskan polusi nuklir berkali-kali lipat, lebih mematikan daripada bom atom. Untungnya dalam 2 kecelakaan kritis ini, ada 2 ilmuwan muda yang mengatasinya. Mereka memecahkan inti iblis, menghentikan reaksi nuklir, dan menghindari bom kotor. Tetapi pada saat yang sama, kedua ilmuwan itu juga tewas karena radiasi nuklir yang mematikan. Rencananya bom Charlie dari inti iblis yang bisa dipasang itu juga akan diledakkan militer AS di Bikini Atoll. Tetapi tak seorang pun di lokasi yang melihat awan jamur, jadi ada yang menduga apakah inti iblis ini mengalami kecelakaan fatal untuk ketiga kalinya, yakni menjadi bom kotor di Bikini Atoll. Sama seperti alasan klasik dari militer AS, mengatakan bahwa bom Charlie keracunan oleh neutron akibat 2 kecelakaan fatal sebelumnya, sehingga ledakan kali ini tidak berhasil. Apapun legenda urbannya, pada intinya, militer AS akhirnya sepenuhnya melelehkan inti iblis ini, tidak lagi mencoba untuk memperbaikinya atau meledakannya. Pada 3 Agustus di tahun yang sama, Stafford Warren, ilmuwan yang bertanggung jawab atas pemantauan radiasi dalam operasi Crossroads, tiba-tiba berteriak dengan keras bahwa tingkat radiasi melampaui standar secara ekstrim. Ia meminta segera hentikan pembersihan kapal target dan segera evakuasi. Tetapi saat itu, atasannya tidak peduli dengan peringatan Warren. Para pelaut terus membersihkan geladak kapal. Belakangan dikonfirmasi bahwa radiasi tersebut telah mencemari kulit, pakaian bahkan paru-paru para pelaut. Ketika para pelaut ini kembali ke kapal pendukung untuk mandi dan berganti pakaian, radiasi-radiasi ini mencemari 150 kapal pendukung lainnya. Hingga akhirnya pencemaran ini menyebar ke seluruh penjuru dunia oleh 150 kapal pendukung. Berikut mari kita lihat amati lagi kondisi penduduk pulau yang direlokasi sejauh 230 km. Cerita seperti apa lagi yang mereka alami di rumah baru mereka. Tanah perjanjian. Ternyata di sini sama sekali bukanlah tanah yang dijanjikan. Di Atoll Roundrick, pohon-pohonnya jarang, tanahnya tandus, bahkan karang di sekitarnya juga merupakan karang beracun yang dikutuk. Ini adalah gambaran keracunan sigua-toksin oleh penduduk setempat. Ternyata penduduk pulau yang dipindahkan ini menahan rasa lapar yang tak terbayangkan. Karena tanahnya tandus, hasil panen mereka menurun tajam. Sementara itu, jika ke laut menangkap ikan, mereka akan menghadapi risiko keracunan sigua-toksin yang mematikan. Tanah dengan pepohonannya yang jarang dan angin kencang di pulau itu berulang kali menghancurkan rumah mereka. Yang lebih buruk lagi, tidak ada laguna di pulau, bahkan persediaan air tawar pun menjadi masalah yang tidak terjamin. Pada Januari 1946, para ahli telah mengeluarkan peringatan bencana kelaparan yang terjadi di Pulau Lang Erik. Mereka meminta otoritas terkait segera memperhatikan masalah itu. Meskipun militer AS saat itu telah mengatasinya dengan memindahkan sebagian penduduk ke Pulau Gili, namun Pulau Gili kurang dari 1/10 luas area Bikini Atoll. Sama sekali tidak dapat memberi makan begitu banyak orang, sehingga mereka mau tidak mau bertahan hidup dengan pasokan makanan jangka panjang. Tetapi mereka tidak mengeluh, justru dengan sabar bertanya kepada militer AS, apakah eksperimen mereka sudah selesai? Apakah mereka sudah bisa kembali ke Atoll Bikini? Militer AS mengatakan kepada mereka bahwa percobaan akan segera berakhir. Tetapi demi keamanan, perlu dilakukan tindakan desinfeksi di pulau itu setelah percobaan selesai. Pada tahun 2017, seorang reporter investigasi menelusuri daerah setempat. Dia mewawancarai Jack Nidental,
salah satu anggota Palang Merah yang telah bekerja di sana selama lebih dari 30 tahun. Menurut penuturan Jack, perang dingin antara AS dan Uni Soviet sebenarnya dilakukan di pantai Bikini. Berbagai percobaan ledakan nuklir bawah air, udara, dan darat sama sekali tidak pernah berhenti di sekitar area Bikini. Karena langkah Soviet semakin dekat menyusul di belakang AS, pertarungan hegemoni AS Soviet ini telah dimulai sebelum militer AS memilih Bikini Atoll. Itu terjadi pada tahun 1945 sebelum Perang Dunia II berakhir. Pada Juli ketika itu, militer AS berhasil meledakkan bom atom pertama dalam sejarah manusia di gurun New Mexico. Bapak bom atom, Robert Oppenheimer, saat itu mengutip kalimat Bhagavad Gita dalam epik India kuno. Saya sekarang adalah dewa kematian, penghancur dunia. Dan hampir bersamaan dengan itu, pandangan penampang bom kematian ini juga dikirim ke Kremlin oleh Klaus Fuchs, mata-mata Soviet. 3 minggu berikutnya, 2 bom atom meledak secara berturut-turut di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Seluruh dunia menyaksikan dahsyatnya kekuatan bom atom. Seiring ledakan yang meluluh lantakan Jepang ketika itu, Perang Dunia II pun berakhir. Amerika Serikat serta Uni Soviet juga dengan jelas menyadari bahwa perlombaan nuklir yang tak terelakkan telah dimulai. Pada tahun 1953, tersiar kabar dari Uni Soviet bahwa salah satu bom hidrogen mereka telah berhasil diuji. Mendengar itu, jelas Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Jadi pada tahun 1954, Operation Castle pun digelar. Amerika Serikat juga ingin meledakkan bom hidrogennya sendiri di Bikini. Di antaranya momen paling dahsyat saat itu adalah Castle Bravo. Amerika Serikat dan Rusia memang dikenal sebagai negara yang punya kekuatan militer dengan senjata mematikan termasuk bom nuklir. Castle Bravo milik AS dan Tsar Bomba dari Rusia merupakan 2 bom nuklir paling mematikan saat ini, baik dari sisi ledakan hingga dampak yang ditimbulkannya. Castle Bravo. Castle Bravo memiliki berat sekitar 10.660 kg dengan daya ledak 15 megaton. Ini membuatnya 1000 kali lebih kuat dari senjata yang digunakan untuk meratakan Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan bom nuklir ini juga dapat menghasilkan kawah berdiameter 1.900 meter dengan kedalaman 76 meter. Pada 1 Maret 1954, AS sempat menguji bom ini di Bikini Atoll, Kepulauan Marshall. Tes tersebut mengakibatkan jatuhnya partikel nuklir yang menghujani penduduk atoll di dekat lokasi peledakan. Bertahun-tahun kemudian penduduk di pulau tersebut mulai mengalami masalah kesehatan termasuk cacat lahir. Diperkirakan sekitar 665 penduduk Kepulauan Marshall terpapar radiasi secara berlebihan. Kesalahan fatal ini membuat akhir pengujian dari senjata mematikan tersebut. Secara keseluruhan, antara tahun 1946 dan 1958, Amerika Serikat melakukan 67 uji coba senjata nuklir di Samudra Pasifik. Pada 1 Maret 1954, sebuah kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru Jepang mendekati perairan peringatan. Saat itu mereka sedang mengejar sekawanan tuna. Pada pukul 6.45 pagi saat itu, seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat dari angkasa. Pemandangan selanjutnya adalah kilauan putih yang lama dan lebih terang dari sinar matahari. Seorang awak kapal menyebutkan dalam catatan hariannya, saat itu adalah dunia putih terang selama 9 menit, diikuti dengan gemuruh yang terdengar seperti longsoran salju di kejauhan. Tak lama kemudian, langit yang sepenuhnya putih pun memudar. Nelayan yang sedang menarik jaring saat itu melihat salju turun di langit. Samudra Pasifik tropis tidak pernah turun salju di bulan Maret. Kapten kapal secara naluri merasakan adanya bahaya, kemudian memerintahkan segera menarik jaring dan kembali ke pangkalan. Namun sayangnya, ikan tuna ini terlalu banyak dan berat.
Penarikan jaring berlangsung selama lebih dari 6 jam. Ketika kapal meninggalkan perairan, serpihan salju tipis sudah memenuhi geladak kapal. Seorang pelaut bernama Oishi Matasichi bahkan menjilat-jilat serpihan salju aneh ini. Tapi kenapa salju tidak meleleh? Ia pun mengerutkan kening bingung. Malam itu awak kapal mulai mengalami berbagai gejala mual, sakit kepala dan diare tiada henti. Mata mulai memerah. Beberapa awak kapal menyadari serpihan salju mungkin penyebabnya. Para kru mulai membersihkan serpihan salju sambil mempercepat berlayar kembali ke Jepang. Kapal Daigo Fukuryu Maru yang kembali dengan muatan penuh pada 14 Maret 1954 tiba di pelabuhan Yaizu, Jepang. Sementara itu, awak kapal mengalami gejala seperti luka bakar, mata gelap, dan rambut rontok. Beberapa awak kapal muda dengan gejala ringan diizinkan pulang dari rumah sakit Yaizu setelah menjalani perawatan sederhana. Sementara beberapa pasien dengan gejala serius dipindahkan ke rumah sakit di Tokyo untuk pemeriksaan lanjutan. Menurut dokter rumah sakit kota Yaizu, gejala itu sangat mirip dengan penyakit radiasi yang terjadi pasca ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, Jepang. Namun dugaan para dokter ini tidak menarik perhatian. Kawanan tuna yang diangkut kapal Daigo Fukuryu Maru tetap dijual secara grosir ke pasar ikan Tsukiji. Inilah mengapa orang Jepang begitu ceroboh saat itu. Mungkin karena saat itu media Jepang dikendalikan oleh militer AS dalam jangka waktu yang lama. Beberapa informasi di deklasifikasi menyebutkan bahwa militer AS saat itu melarang media Jepang mengungkit masalah radiasi nuklir Fukushima. Itulah sebabnya mengapa kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru di Yaizu tidak menarik perhatian luas. Tapi untungnya hasil pemeriksaan pasien yang dialihkan ke rumah sakit lain di Tokyo menyimpulkan bahwa itu adalah penyakit radiasi. Selanjutnya kemudian, pihak berwenang segera memeriksa serpihan salju pada awak kapal dan mereka menemukan radioaktif yang mematikan. Ini adalah debu radiasi akibat ledakan nuklir. Saat kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru diperiksa secara menyeluruh, tak disangka ternyata di kejauhan 30 meter, dosis radiasi pada lambung kapal sudah melampaui standar keamanan. Insiden ini pun akhirnya dilaporkan ke publik. Sementara itu, tuna di pasar ikan Tsukiji juga dimusnahkan. Hingga saat ini, masih ada papan nama di tempat-tempat konsumsi ikan tuna. Ternyata saat itu, lebih dari 460 ton berbagai jenis ikan yang dijaring. Lebih dari 850 kapal nelayan itu terdeteksi terpapar radioaktif. Saat itu, perusahaan film Jepang sedang merencanakan memproduksi film bertema monster yang mirip dengan film King Kong ala Hollywood. Saat itu terlintas dalam benak sutradara Jepang untuk menggabungkan insiden kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru membuat monster radiasi nuklir baru berjudul Gojira, yang merupakan kata majemuk Gojira dan Kujira dalam bahasa Jepang. Ketika generasi pertama Godzilla muncul di panggung pada tahun 1954, dia adalah monster yang bermutasi di bawah laut karena paparan radiasi nuklir. Mengapa Godzilla dapat menyemburkan api? Mengapa kulit Godzilla dipenuhi tumor? Konon, semburan api dari moncong Godzilla itu terinspirasi dari sampel percikan salju yang dibawa kembali kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru. Sampel ini kemudian disebut sebagai abu kematian oleh masyarakat Jepang. Sementara tumor di sekujur kulit Godzilla itu mengisyaratkan wujud para awak kapal yang keracunan radiasi menjelang ajal. Inilah sumber menyeramkan monster Godzilla. Kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru yang didesinfeksi secara menyeluruh pada tahun 1976 mulai dipamerkan di Tokyo. Museum ini masih dapat ditemukan di Tokyo hingga sekarang. Di dalamnya terdapat lambung kapal Daigo Fukuryu Maru dan catatan harian para awak kapal serta sampel dari abu kematian itu.
Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu kapal nelayan Daigo Fukuryumaru jelas-jelas berada di luar area berbahaya yang ditentukan oleh militer AS. Lantas kenapa bisa terkena radiasi nuklir yang begitu parah? Belakangan seiring dengan deklasifikasi file, kondisi aktual di lapangan pada saat itu direkonstruksi seutuhnya selangkah demi selangkah. Kondisi sebenarnya, Castle Bravo adalah yang pertama dalam serangkaian tes desain senjata termonuklir daya ledak tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Atoll Bikini, Kepulauan Marshall sebagai bagian dari operasi Castle. Diledakkan pada 1 Maret 1954, senjata itu merupakan senjata nuklir paling kuat yang diledakkan oleh Amerika Serikat dan merupakan senjata termonuklir berbahan bakar lithium deuterid pertamanya. Para ilmuwan yang merancang bom pada waktu itu mengatakan bahwa lithium-7 di inti tidak akan ikut serta dalam reaksi, hanya lithium-6 yang akan melepaskan energi. Jadi ketika mereka merancangnya dengan rasio inti 40% Li-6 dan 60% Li-7, dan berdasarkan rasio ini, ledakan bom ini setara dengan sekitar 300 bom atom Hiroshima. Tapi saat terjadi ledakan, awan jamur membubung hingga ketinggian ribuan meter, pemandangan langit menjadi merah membara. Kemudian para ahli baru tersentak kaget. Celaka, perkiraan kita salah ternyata. Data pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa ledakan kali ini setara dengan sekitar 1000 bom atom Hiroshima. Hal ini karena lithium-7 yang diperkirakan ikut serta dalam reaksi itu juga melepaskan energi seiring ledakan tersebut. Dan sebagian imbasnya, seluruh wilayah Laut Bikini mulai bersalju, angin bertiup ke arah timur, dan serpihan salju berjatuhan ke rumah penduduk pulau sekitarnya. Dan mereka, sama seperti orang Jepang, juga tidak tahu apa itu. Ada yang berkata, mungkin setelah turunnya salju, kita bisa pulang. Namun nyatanya, ketika debu mengendap di tempat itu, sebuah danau besar dengan lebar 2000 meter dan kedalaman 80 meter muncul di Bikini Atoll. Sedangkan kedua pulau kecil itu hilang entah kemana. Suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 550.000 derajat atau sekitar 10 kali lebih panas dari suhu di permukaan matahari. Selanjutnya kemudian penduduk pulau di pulau-pulau sekitarnya silih berganti menunjukkan gejala keracunan radiasi. Mereka dibawa ke Chicago oleh Angkatan Darat AS dan dirawat di laboratorium khusus. Tetapi seperti cerita tentang dampak ledakan nuklir, radiasi nuklir bagaikan sekumpulan bom kecil yang telah sepenuhnya membombardir DNA sel manusia. Tidak peduli pada waktu itu atau sekarang, manusia sama sekali tidak dapat menyembuhkan gejala penyakit ini. Pasca insiden Castle Bravo pada tahun 1954, meskipun pernyataan resmi tetap menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh peningkatan daya ledak nuklir, namun tidak berarti radiasi nuklir juga meningkat secara setara. Tapi akhirnya suatu hari, seorang pemuda jenius saat itu tidak tahan lagi. Dia adalah Joseph Rotblat, fisikawan berdarah Yahudi Polandia yang terkenal sebagai tokoh perdamaian. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, Rotblat telah merumuskan model teoretis penggunaan fisi nuklir untuk membuat bom atom. Selanjutnya kemudian Perang Dunia II meletus dan bumi Belanda dikangkangi bangsa asing. Rotblat akhirnya pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan proyek Manhattan, membantu Amerika Serikat membuat bom atom. Namun selama proses penelitian, Rotblat semakin merasa bahwa senjata mematikan ini seharusnya tidak diproduksi. Jadi dia mundur dari proyek Manhattan dan mulai hidup terasing. Sampai saat ini, Rotblat telah hidup dalam keterasingan selama 10 tahun, tetapi tiba-tiba dia muncul kembali menyatakan pandangannya. Dia menggunakan teorinya untuk membuktikan polusi radioaktif Castle Bravo.
setidaknya 1000 kali lebih besar dari propaganda resmi. Pada saat yang sama, Rothblatt juga secara terbuka menyerukan agar dunia harus melarang uji coba nuklir di atmosfer. Selanjutnya kemudian semakin banyak ilmuwan bergabung dengan kubu Rothblatt. Pada tahun 1955, sebagai penandatanganan dan sponsor termuda, Rothblatt memimpin banyak ilmuwan untuk bersama-sama menerbitkan Manifesto Russell-Einstein menuntut pelarangan senjata nuklir. Sebagai informasi, Manifesto Russell-Einstein adalah manifesto yang dinyatakan di London pada tanggal 9 Juli 1955 di tengah berkecamuknya Perang Dingin. Manifesto ini menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan menyerukan kepada pemimpin dunia untuk mencari penyelesaian damai bagi konflik-konflik internasional. Penanda tanganan manifesto ini meliputi 11 cendekiawan terkemuka seperti Albert Einstein yang dilakukannya beberapa hari sebelum kematiannya pada tanggal 18 April 1955. Manifesto Russell-Einstein yang menuntut pelarangan senjata nuklir. Belakangan Rothblatt mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian 1995. Anti nuklir yang dikampanyekan Rothblatt saat itu mendapat dukungan luas. Pada tahun 1958, beberapa orang mengutuk militer AS sambil membawa daftar panjang terkait aksi militer AS. Ternyata sejak awal operasi Crossroads, mereka telah melakukan uji coba nuklir di Atoll Bikini berdaya ledak yang setara dengan 67 juta ton senjata nuklir, atau rata-rata setara dengan pemboman bom atom Hiroshima di pulau-pulau kecil ini setiap hari, dan tidak pernah berhenti selama lebih dari 12 tahun sejak itu. Karena tekanan internal dan eksternal, militer AS akhirnya menghentikan uji coba nuklir di Atoll Bikini. Kemudian militer AS berkata kepada penduduk pulau setempat, "Beri kami waktu 10 tahun lagi, kami akan mengembalikan pulau yang bersih kepada kalian. Kami masih perlu melakukan beberapa pekerjaan desinfeksi yang diperlukan di pulau itu." 10 tahun kemudian, pada tahun 1968, Amerika Serikat memberantas lapisan tanah yang paling tercemar di Bikini Atoll dan menanam kembali lebih dari 50.000 pohon kelapa. 2 tahun kemudian, keindahan kebun kelapa di pantai kembali bersinar. Para penduduk pulau yang meninggalkan kampung halaman mereka selama 23 tahun akhirnya kembali mendarat di Pulau Bikini dan tampaknya telah kembali ke Taman Sentosa seperti semula. Namun jika ditilik dari pengetahuan kita, tentu saja kanker akan menjadi penyakit epidemi yang paling umum di pulau ini. 10 tahun kemudian, penduduk pulau akhirnya menyadari bahwa pulau kecil mereka telah keracunan. Jadi mereka pun dengan marah menuntut agar Amerika Serikat menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Lantas, bagaimana Amerika Serikat akan membereskan kekacauan di depan matanya itu? Liburan tropis 1977. Pada tahun 1977, di antara pasukan militer AS, tiba-tiba tersebar sebuah cerita bahwa ada sebuah resor di Samudra Pasifik tropis yang indah dan selaksa kali lebih indah dari Pulau Hawaii. Ini adalah momen yang tepat bagi militer AS untuk merekrut personel aktif. Dibandingkan dengan tenda besar di gurun, di sana tak ubahnya seperti surga. Lalu segera setelah itu, militer AS menerima ribuan daftar pendaftaran hingga akhirnya terpilih 4.000 tentara muda Amerika. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu ke Atoll Eniwetok di Samudra Pasifik, membangun benteng beton, dan pekerjaannya pun tidak terlalu berat. Setelah tiba di pulau itu, para prajurit menemukan area itu memang benar-benar laksana surga tropis. Para pemuda pun dengan senang hati bekerja di pulau itu. Mereka akan membersihkan sebuah danau besar di sana, kemudian menuang tanah dan sampah yang diangkut dari kapal laut. Di tempat pembuangan sampah inilah mereka membangun benteng semen setebal 0,5 meter. 3 tahun kemudian, pada tahun 1980,
Proyek itu pun selesai. Para prajurit muda kemudian kembali ke daratan Amerika Serikat. Namun hingga saat ini, mereka tidak menyadari betapa berbahayanya pekerjaan mereka saat itu. Dalam investigasi reporter tahun 2017, beberapa veteran yang beruntung selamat mengatakan, tidak ada pelatihan proteksi radiasi, tidak ada manual kerja pendukung, meski pakaian pelindung juga hanya dipakai saat di hadapan media. Tidak lama setelah para tentara muda itu meninggalkan pulau, penduduk semula di Atoll Eniwetok juga diberitahu bahwa sudah waktunya untuk pulang. Militer AS telah sepenuhnya mendesinfeksi pulau kalian, tetapi kenyataannya, militer AS hanya mengubur limbah nuklir di kedalaman 73.000 meter persegi di bawah kawah itu. Beberapa tanah di antaranya diambil dari Atoll Bikini dan beberapa lainnya adalah tanah dari Nevada, Amerika Serikat yang terpapar zat radioaktif yang terakumulasi selama bertahun-tahun di lokasi uji coba nuklir. Dilihat dari ketinggian, ada sebuah danau di sebelah kawah. Kedua kawah ini merupakan bekas ledakan bom ketika militer AS melakukan uji coba senjata di sini. Pertanyaannya, apakah kubah seperti ini mampu membendung polusi nuklir? Reporter investigasi tahun 2017 di atas bertanya kepada pengacara yang mengikuti kasus ini sepanjang tahun. Pada tahun 1986, penduduk pulau di dekat Bikini mendirikan negara merdeka. Dalam perjanjian kemerdekaan itu, pemerintah AS harus membayar 150 juta dolar AS sebagai kompensasi. Belakangan, pengadilan internasional menengahi AS harus membayar kompensasi 2,1 miliar dolar AS. Namun menurut kesaksian Kongres AS, sejauh ini AS hanya membayar 4 juta dolar AS. Ketika semua penduduk pulau di Atoll itu pergi, mereka meninggalkan The Tomb, sebutan pada makam tersebut. Sementara polusi nuklir di makam atau The Tomb itu akan bertahan setidaknya 24.000 tahun. Inilah kisah Godzilla yang sedang terjadi. Lahir pada tahun 1946 dan disegel ke dalam makam ini oleh militer AS pada tahun 1980. Peringatan terakhir. Pada tahun 1982, Satuan Tugas Pemerintah AS mengeluarkan peringatan bahwa kubah di sana mungkin akan retak jika topan kuat menghantam pulau tersebut. Pada tahun 2013, Departemen Energi AS kembali mengeluarkan laporan bahwa kubah telah lapuk dan mulai retak. Pada tahun 2014, pulau tersebut dikategorikan seperti Chernobyl. Pulau-pulau di sana terdaftar sebagai kawasan terkontaminasi nuklir yang terlarang didekati manusia. Namun karena letaknya yang terpencil, pemerintah daerah setempat sama sekali tidak mampu mengatur tindakan isolasi yang efektif. Jika mau, Anda bisa dengan bebas masuk dan keluar area tersebut. Tahun 2022 lalu, saat permukaan laut terus naik, suara rendaman yang mengubur kubah itu terdengar lagi di telinga kita. Para ahli memperkirakan, jika terendam, pasang surut dan gelombang akan dengan mudah menghancurkan kubah. Tiba saat itu, polutan di dalamnya akan langsung meresap ke lautan. Jadi benarkah ini adalah kuburan Godzilla? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.